Nggak elok nampaknya duduk di siku dia. Nggak sopan loh ya. Nggak elok. Nggak elok dipandang. Jangan lupa like, subscribe, dan share semua video yang ada di channel Syekh Rashid. Insya Allah akan membawa manfaat dan membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur. Sebenarnya tidak ada istilah panjang umur, karena semakin hari dan semakin lama umur seseorang tersebut akan pendek. Tidak ada yang namanya umur panjang. Andai kata ini misalnya ada orang umurnya 100 tahun, itu berarti umurnya semakin berkurang. Contohnya almarhum rahimahullah, taghammadahullahu birahmah wa satarallahu uyubahu wa ghafara dzunubah. Beliau wafat umur 80 tahun, itu beliau semakin pendek umurnya. Kata semakin berkurangnya umur, seharusnya kita semakin tahu diri. Ya. Ini kalau biasanya ceramah ini tegas, ceramah ini semangat. Ini kalau ceramah meninggal gini ini harus santai, supaya masuk ke hati orang-orang beriman. Ya, semoga semua yang mendengar ini akan kembali kepada jalan yang benar. Shiratal mustaqim, bukan shiratul dhalalah, jalan yang bengkok, jalan yang sesat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Sayyidil Anam Qurril Muhajjalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk kepada ta'lim kita ingin flashback sedikit masalah masail tahlil. Tahlil ini asal muasalnya itu dibuat dari salah satu wali songo. Jadi dari satu wali songo dibuatlah namanya tahlil. Makanya ada acara makan, ada acara jadi habis tahlil, qiraatul Quran, ceramah, makan. Itu dari wali, dari para ulama. Itu menghibur sang keluarga yang ditinggal. Contohnya misalnya keluarga ini merasa gimana gitu, sedih. Jadi kita ini datang ke sini menghibur, bukan menghibur dengan ketawa kita, bukan menghibur dengan candaan kita, bukan menghibur dengan gibahan kita, tetapi kita menghiburnya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Aktsir bidzikrillah, perbanyaklah zikir kepada Allah dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka tahlil ini sebagian orang membid'ahkan tahlil tersebut, sebagiannya lagi ada yang menghalalkan. Jadi kalau kita di sini mengikut yang iyo
Bulyah batahlil. Maulid bulyah, tahlil bulyah. Apa nan acara di Pariaman tu kalau maulid ada acaranya? Tabui itu bulyah. Selama tidak melanggar syariah. Itu bulyah. Jadi maulid itu tujuan kita tu apa? Memperingati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan rasa cinta kita. Tapi kalau tahlil ini dzikrul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Para nenek mama, tuanku, izinkanlah anak ketekku memberikan nasihat setek dulu. Ya, izinkan. Untuk A gunanya punya rumah gadang. Untuk A punya istri ampe. Untuk A punya mobil ampe lah sabara lah tu. Banyak lah itu. Tapi kalau kita tidak mengingat kematian, itu adalah salah satu tanda hati yang keras. Makanya dalam hadis Nabi, perbanyaklah mengingat kematian. Ingat kematian, ingat kematian. Dunia sedikitkan, tapi akhirat banyakkan. Kalau kita ingat mati, dzikrul maut, suatu saat kalau kita masuk ke dalam kubur, enak. Karena kita sedari dari dulu sudah mengingat kematian. Dan untuk apa? Mobil mewah kita, rumah mewah kita, istri yang cantik, anak yang tampan, anak yang cantik, itu tidak berguna di hadapan Allah. Yang berguna adalah bekal yang kita bawa selama hidup. Andai kata misal dalam kehidupan ini kita sering melaksanakan riba, maka bertaubatlah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Pintu taubat terbuka lebar untuk kita semua hamba-hamba Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berprasangka ke hati, akankah Allah menerima taubat saya? Akankah Allah menerima ibadah saya? Percayalah, selama kita melaksanakannya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan niat taubat kepada Allah, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Dan dzikrul maut ini ingat buat kita. Sering-sering kalau ada yang mati, orang yang kita kenal ataupun yang kita nggak kenal orang tersebut, itu supaya tahu kita dzikrul maut, ingat mati. Datang ke kuburan, dzikrul maut. Kita ziarah ke makam Rasulullah itu ada maknanya. Bukan hanya cinta ke Rasul, tapi juga dzikrul maut. Ada hadis bilang begini, nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Kalau dulu saya ngelarang kamu ziarah, kata Nabi. Sekarang ziarahilah. Apa gunanya? Ingat-ingat mati. Dunia ini sementara, akhirat selama-lama-lamanya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dan Allah menciptakan dunia ini itu ada maksud. Maksudnya apa? Tempat kita untuk beribadah, untuk mempersiapkan bekal nanti di akhirat. Andai kata di dunia kita, selama di dunia ini kita berdosa, misalnya, atau tidak bergaduh lah suami istri atau segala macam, itu sampai di akhirat kita nggak bawa bekal. Sampai di akhirat nggak bawa bekal, cuma dosa yang kita bawa, dosa, nggak ada gunanya. Mau kita bawa pun rumah mewah kita yang sebesar istana pun gak akan berguna. Nanti malaikat bukan nanya ke kita, kam sayyaratuka, bara mobil am. Kalau bahasa awaknya gitulah, bara mobil am, bara piti am, bara anak am. Maaf bahasa kasarnya, tapi malaikat bukan nanya itu. Nanyanya apa? Man rabbuka,
siapa Tuhan kita? Waman nabi juga, siapa nabi kita? Kalau kita bisa jawab, beruntung. Kuburan itu bisa Allah kasih ke kita menjadi surga. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, kalau sibuk mikirin dunia, mikirin uang, mikirin segala macam, uang itu memang penting untuk bayar segala macam apalah. Tapi di akhirat itu nggak ada gunanya. Dan harta yang kita pakai itu suatu saat akan menjadi berguna di akhirat. Selama yang pertama, menginfakkan harta kita di jalan Allah. Yang kedua, selalu menggunakannya untuk bersedekah. Lebih baik sedekah diam-diam. Ada pepatah Arab bilang begini, shadaqatus sirri tutfa ghadabar rabb. Sedekah diam-diam tidak membuat Tuhan murka. Itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Yang lebih buruk itu sedekah nih. Misalnya lah, contoh, nyaki kita aku sedekah loh. Di kaluan pitih 50 aku, ambo infak 50 aku, masukkan tuh. Enggak akan Allah terima sedekahnya. Tapi yang Allah terima apa? Shadaqatus sir, sedekah diam-diam. Bukan. Maka dari malam yang ketiga ini, segera dari sini kita rubah hati kita yang tadinya terlalu sibuk memikirkan dunia, sibuk memikirkan harta. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan Allah. Kehilangan Allah itu nggak enak. Ya, kita nih ngerasa kalau hilang harta. Kalau hilang harta itu kita udah resah, udah galau. Kemarin kita nyimpen duit satu, andai kata 1 triliunan. Mungkin ada satu rumah tuh duit aja semua. Dari garasi sampai lantai 2-nya duit semua, pitri saduri. Kita galau. Mana duitnya semuanya? Mana hilang? Itu aja udah risau. Para ulama sufi, para ulama yang hatinya sudah dekat sama Allah, itu resah kalau nggak dekat sama Allah. Rubah hati kita, dekatkan hati kita dengan Allah, taqarrubkan diri kita dengan Allah. Man kana yuridul hayatad dunya fa inna Allahi thawabud dunya wal akhirah. Kalau kita inginkan dunia, itu nggak ada gunanya. Karena Allah itu memiliki pahala dunia, pahala akhirat. Maka dari itu semuanya, ayo hati kita dekatkan dengan Allah. Allah auni, Allah adalah pelindungku, Allah wali, Allah syahid, Allah melihat kita. Jadi makanya usahakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dalam hati kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala hilang dalam hati kita. Dan usahakan detak jantung kita ini bukan hanya detak jantung, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua menyebut lafaz Allah, 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 Allah. Nah, kenapa? Itu yang membuat hati kita tenang, tidak galau, tidak resah. Ini pelajaran pertama dari tausiah kita ini, dzikrul maut, mengingat mati. Dengan apa? Dzikrul maut, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Sedekah, banyakkan. Sedekah jangan 2.000, jangan uang yang kecil. Kalau kita sedekah sir, insyaallah tutfa ghadab Rabb. Yang awalnya Allah pengen murka ke kita, tapi dengan sedekah sirnya kita, itu langsung padam. Dan yang kedua, untuk keluarga mayit ini pesannya, dimohon keluarga mayit jangan nihaya. Itu kalau
nihayah itu meratapi sampai menampar-nampar pipi, robek-robek baju, itu nggak boleh. Indah mulia kata Allah. Nggak elok tuh. Nggak boleh menangi berlebihan. Nggak boleh. Nggak boleh melebih lah, melebih berlebihan. Nggak boleh. Kenapa? Nihayah itu termasuk hal yang diharamkan. Misalnya kita bilang ke mayit, mayit, kalau bukan engkau siapa lagi yang ngurus saya? Apalah gitu. Istilah anak-anak muda sekarang tuh gedean bacotnya, banyak ngomongnya, itu nggak boleh. Nihayah ngomong gini, ngomong nggak bisa. Nihayah meratapi mayit itu nggak boleh. Apalagi sampai membuka aib sang mayit. Kalau pengen aib kita ditutupi. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Kalau kita misalnya menutupi aib saudara kita, aib sang mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita nanti. Tapi kalau kita buka aib sang mayit, aib apapun, bukan hanya mayit saja, kita buka aib semua makhluk yang ada di dunia ini, nanti akan Allah buka juga aib kita nanti di akhirat. Maka berhati-hati, jangan sampai keluarga mayit, jangan terlalu menangis, ya, jangan banyak nangis, tenangkan hati dengan berzikir kepada Allah. Insya Allah kesedihan itu akan hilang dan sang mayit pun tenang dalam kubur. Itulah kenapa banyak mayit yang diadab di kubur, karena kenapa? Tangisan yang berlebihan dari keluarga mayit itu sebab adabnya. Ada lagi sebab-sebab adab kubur, ada banyak. Ada dari salah satunya itu tadi nihayah. Ingat, tidak boleh nihayah, tidak boleh terlalu meratapi, terlalu menangis. Maka obatilah kesedihan itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan jadi tenang. Semoga sang mayit tenang dalam kubur, datuk kita tenang dalam kubur, datuk Haji Syafri, Bapak Datuk Syafri bin Suki. InsyaAllah Allah tenangkan dalam kubur. Allah jadikan kubur beliau menjadi taman-taman riyadul jannah, dan bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ada satu solawat dari bagian kitab Dalailul Khairat, dan ulama menyebutkan siapa yang baca solawat ini kepada sang mayit sebanyak 70 kali, insya Allah sang mayit rohnya disatukan dengan rohnya Rasulullah. Maka salawatnya tadi yang dibacakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsad, wa ala qabrihi fil qubur, wa ala alihi sahbihi wasallam. Dibaca sebanyak 70 kali. InsyaAllah sang mayit rohnya akan disatukan dengan rohnya Rasulullah SAW. Nanti di saat kita berjumpa dengan sang mayit, kita kaget, dia sudah mendapatkan minumannya dari minuman Haud Telaga Kautsar daripada Nabi SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأكرم جنة مثواه يا رب العالمين. Ya Allah, semoga datuk kami, bapak kami Syafri bin Suki, ya Allah tenangkan beliau ya Allah, dan jadikanlah kubur beliau taman-taman dari taman surga ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampuni dosanya, tutupi aibnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Ampuni dosa para hadirin, ampuni dosa keluarga mayit ya Allah.
yang telah berbuat dosa ataupun salah kepada mayit, ampunilah dosanya. Dan ampunilah kesalahan mayit, ya Allah, yang telah berbuat dosa kepada kami, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami bersama kekasih-Mu di Jannah Firdaus-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi wajma'il ahbab lana fi darikal firdaus ya rajwana ya Rabbal Alamin. Satu hadis lagi, ini bisa dipetik hikmahnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Matilah kita, anak Adam, terputus amalan kita semuanya kecuali 3 hal. Ajie, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dan kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya sisakanlah waktu kita untuk mengikuti ta'lim, untuk mengikuti pengajian. Makanya nih khususnya para ama-ama dan ambo cintai, jangan jadikan pengajian sebagai bahan ghibah, bahayo, babayo, ndak ancak. Hadiri pengajian, kalau apa-apa insyaallah ndak nyanyo khusyuk mandanga. Kadang-kadang kalau lo stay bangun le, tapi tidak nampak malam kini kok tidak ada nanti lalu. Alhamdulillah sudah kembali kepada jalan yang benar. Tapi nan ama-ama kok susah nak memberikan pituah-pituahnya kok harus apa kok. Lah dibilang jangan mengerumpi saat mengaji. Emang ngerumpinya leh. Mengutah sih. Lamu-lamu orang yang paling banyak utahnya, man kathara kalamuhu wa namuhu, sia orang nan banyak lalunya nan banyak mengutahnya banyak ini. Suratan haqiqah. Maka angan-angannya itu, maka dia punya angan-angan. Semacam angan-angan belaka, bohongan. Misalnya, kok ama-amaku kini misalnya ya, banyak mengutah ya. Beli emas sama jadi ujung rambut sebelum kaki emas salunya. Sak giginya ames salunya. Iya ada banyak. Tidak boleh mengutah, tidak boleh mengutah. Apalagi kalau di masjid aku, mama aku harus dengar kok. Man takallama dunya, aku baru semangat awak. Man takallama dunya fil masajid, sialan dan mengutah masalah dunia di dalam musaji, ahbatallahu amalahu 40 sanah. Allah tidak akan terima amalnya selama ampe 10 tahun. Lain tidak enggak? Diulang setek deh. Man takallama dunya fil masajid, ahbatallahu amalahu 40 sanah. Siapa mengutah masalah dunia dalam musaji, ingat Allah tidak akan menerima amalan orang tersebut selama 40 tahun. Ingat, jangan bicara masalah oto dalam musaji. Oto hilang dah ada pemberitahuan, ada oto hilang belinya kita kok BM mama itu dah bah. Tapi kok ancak ngeliku Pajero kok Alphard Lamborghini lah balik sebenarnya. Dan ama-ama nak kalah jole Oppo Reno lah bali, iPhone X lah bali, Ame lah bali, Sadu juga bali. Itu ahbatallahu amalahu 40 sanah. Allah tidak akan terima amalnya selama 40 tahun. Le paham mak? Mama paham? Kalau nak paham kok babayo nampaknya kok. Karena lah banyak kini namanya bini-bini akhir zaman, kini lah banyak lah. Contohlah yang di belakangku. Maka para suami menjaga istrinya. Kasih tahu yang baik. Kalau sudah ikut ta'lim, kalau sudah ikut pengajian kasih tahu. Jangan mengutasi dalam pengajian tuh. Tiap setik mendengarkan lampunya handphone nancak rekam lah. Banyak manfaatnya nak. Aku handphone ancak lah, yang merekam ku ancak sadonya. Itu lebih baik daripada sibuk
Tah amak-amak kini ko lawak caliak ko lah agak sincang nampak awak. Yo mana-mana nyaki. Yo mana-mana agak sincang kini. Lah apa jilbab lah bang model-model lo kini. Ada lo jilbab sakaratul maut. Jilbab sakaratul maut. Sampai dan terakhir kayak orang mau sakaratul maut, memang kayak sakaratul maut. Awak kasih bulu mencelaknya nyu makan gitu kan. Itu tak sudah aja gitu kan. Babayo. Dulu nama amak nama buat TikTok katanya biar banyak apunya fansnya lah. Muntah awak menengganya lah. Itukah yang dinamakan wanita solehah? Cita-cita Nio jadi pengen wanita solehah, tapi perilaku salah. Ya nak mak, cita-cita pengen jadi wanita solehah, ikut pengajian sana sini, usaha somat sabrnya nanti ikutan, sadunya ulah. Tapi macam mana nak menjadi solehah? Baca lihat dalam mata kapalu ambu sendiri kau mencaliak. Dia benar-benar nyolah ikut pengajian. Tapi apa mengotak iya juga. Main HP iya juga. Maka hati-hatilah. Nah bahas. Makanya ama-ama kata Habib Umar, banyak kini wanita, banyak kini para wanita toh. Ndak takana jo Sayyidah Fatimah Zahra sama Sayyidah Khadijah. Lain takana apa? Lain. Kalau apa kok takana. Kalau kau ini kenal bahaya apa kau nak kenal Sayyidah Khadijah. Tapi yang lebih bahaya kok ama-ama. Lebih suka Apollo semoga anaknya nanti jadi artis yo, semoga nanti anaknya tay. Setiap mencari TV, ayo mencari TV-nya kan, nampak artis tampan kan, ya untungnya ini nggak terlalu tampan kali kan. Nampaknya artis tampan tuh nanti dia bilang semoga anaknya nanti jadi artis. Pantas para wanita tidak mengenal Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Khadijah. Makanya dari sini kita bisa mengambil iktibar dan pelajaran. Ingat, perbanyak ingat mati, ya. Perbanyak ingat mati, jangan ingat dunia. Dunia fanaun. Dunia ini akan fana, dunia ini akan hilang. Maka persiapkanlah bekal dari sekarang. Ayo sama-sama kita persiapkan bekalnya. Yang ketiga, yang ketiga mualun menyampaikan waladun solehun yad'ulah, anak soleh dan mendoakan orang tuanya. Anak soleh, anak soleh tapi perilaku salah, nak mendoakan orang tuanya kau babayu. Makanya nan punya cucu, kasih tahulah jo menantunya. Kalau punya anak, kasih tahu anak kau doa orang tua. Ya, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iku kalau sendiri juga, tapi kalau sama-sama Allahumma fir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah, nan paling terkesan dalam hidupku amak lah. Ibu kita nan paling berkesan. 9 bulan 10 hari mengandung kita. Yo nak. Iko ada pitua-pitua Minangnya ancak juga nampaknya kan. 9 bulan 10 hari mengandung kita, bersusah payah melahirkan kita ke dunia ini. Terus kita sia-siakan jasanya. Dia rela sakit hanya untuk kita, rela tidak tahajud hanya untuk kita, rela tidak beribadah hanya karena kita. Makanya bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, doakan. Ya, doakan semoga yang hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah lapangkan hatinya dalam mengurusi kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina. Itulah yang bisa disampaikan malam minggu, semoga bermanfaat.
Dan mohon doanya semoga ambo insyaallah bisa mungkin lancar sempurna hafalannya. Hafalan Quran itu bukan di luar kepala. Luar kepala itu berarti lah hilang sadunya. Tapi hafalan Quran itu dalam kepala. Paham? Itu doakan semoga lancar hafalannya dan lancar dalam proses menuntut ilmunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih yang telah mengundang Kasiko. Semoga dipanjangkan umurnya dan semoga diluaskan rezekinya dan semoga keluarga mayit juga diberi kelapangan hati untuk menerima untuk mengikhlaskan kepergian sang mayit. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Kalau kini masih kita besok-besok lah gadang lebih jenggot lah. Suara lo berubah tuh. Tapi kita tongkat lo wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.